Halo semua, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng sebuah naskah sumber untuk memahami konsep dakwah dalam Islam. Dan yang lebih penting, kenapa sih ini dianggap sebagai sebuah panggilan yang sifatnya sangat mendesak? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya, biar kita semua punya pemahaman yang sama. Dakwah, seperti yang dijelaskan di sini, intinya adalah tindakan mengajak atau memanggil orang lain. Tujuannya untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Jadi, ini bukan cuma soal ngasih informasi, tapi ini adalah sebuah ajakan yang aktif. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Sumber yang kita bahas ini berulang kali menekankan kata urgensi atau keterdesakan. Tapi kenapa? Kenapa begitu mendesak? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas tuntas 3 alasan utama yang disajikan dalam teks sumber tersebut. Alasan pertama, tujuannya itu besar banget, yaitu untuk mentransformasi masyarakat secara luas. Sumber ini menggambarkannya sebagai sebuah perjalanan loh, perjalanan untuk memindahkan sebuah masyarakat dari kondisi yang disebut jahiliyah atau kebodohan menuju pencerahan iman. Coba deh kita lihat perbandingannya di sini, kontras banget kan? Di satu sisi ada jahiliyah yang digambarkan penuh dengan kemusyrikan, kejahatan, dan ketidakadilan. Nah, di sisi lain ada Islam yang membawa prinsip tauhid, ketaatan, dan kebaikan. Pergeseran inilah yang jadi inti dari transformasi yang dimaksud. Nah, untuk menggambarkan transformasi ini, sumbernya nggak cuma ngasih teori. Ada sebuah kisah sejarah yang kuat banget yang diawali dengan pertanyaan dari Raja An-Najasyi ini. Dia penasaran, agama apa sih yang bisa bikin orang-orang ini meninggalkan tradisi leluhur mereka? Dan untuk menjawab pertanyaan raja, seorang pemimpin muslim bernama Ja'far bin Abi Thalib maju. Dia melukiskan gambaran yang, ya jujur aja, cukup kelam tentang kehidupan mereka sebelum Islam. Mereka menyembah berhala, memakan bangkai, memutus silaturahmi, dan yang kuat menindas yang lemah. Ini adalah gambaran nyata dari kondisi jahiliyah tadi. Lalu Ja'far ngejelasin pesan yang dibawa oleh Nabi. Dan ini benar-benar kebalikannya 180 derajat dari cara hidup mereka yang lama. Dari menyembah berhala jadi menyembah Tuhan yang esa. Dari berbuat keji jadi berkata jujur dan menjaga amanah. Ini dia potret nyata transformasi dari kegelapan menuju cahaya. Oke, kita lanjut ke alasan kedua. Nah, yang ini digambarkan pakai analogi yang menurut saya kena banget. Ini soal tanggung jawab kita bersama untuk bisa selamat bareng-bareng. Coba bayangin deh, kita semua ada di satu kapal. Analogi dari sebuah hadis ini membandingkan masyarakat kita dengan para penumpang kapal. Ada yang dapat tempat di dek atas, ada juga yang kebagian di dek bawah. Nah, masalahnya muncul dari orang-orang yang di dek bawah nih. Pikiran mereka simpel. Kalau kita bolongin lantai kita sendiri buat ambil air, kan nggak ganggu yang di atas dong. Kelihatannya logis kan? Toh itu bagian mereka sendiri. Dan disinilah inti argumennya. Kalau yang di atas diam aja mikir, itu kan urusan mereka, ya semuanya tenggelam bareng-bareng. Tapi kalau mereka turun tangan dan mencegahnya, bukan cuma mereka yang selamat, tapi semua penumpang kapal itu selamat. Poinnya, ada tanggung jawab bersama untuk mencegah kehancuran. Oke, dari tanggung jawab bersama, sekarang kita pindah ke alasan ketiga yang lebih personal. Ini fokusnya ke imbalan spiritual yang luar biasa besar yang dijanjikan buat mereka yang terlibat dalam dakwah. Jadi ini soal motivasi pribadi. Teks ini ngejelasin beberapa hadiah spiritual yang luar biasa, yang jadi semacam, penyemangat gitu. Kita akan lihat beberapa poin utamanya yang disorot dalam sumber ini. Imbalan yang pertama, nilainya itu nggak main-main. Sumber ini mengutip hadis yang bilang bahwa kalau satu orang saja dapat hidayah lewat kita, itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik dari apapun yang disinari matahari. Luar biasa kan? Kedua, ini konsepnya kayak passive income pahala. Jadi pahalanya itu terus berlipat ganda dan gak ada putusnya. Gak cuma dapat pahala dari perbuatan kita, tapi kita juga kecipratan pahala dari setiap kebaikan yang dilakukan orang yang kita ajak. Bahkan setelah kita meninggal, pahalanya terus ngalir sebagai amal jariah. Insentif ketiga ini jujur bikin merinding sih. Bayangin aja, seluruh alam semesta, dari malaikat di langit sampai semut di sarangnya, bahkan ikan di lautan, semuanya ikut mendoakan kebaikan buat kita yang ngajarin kebaikan ke orang lain. Dan yang terakhir, ini bisa dibilang puncak dari semua imbalan. Janjinya adalah kesempatan untuk bisa mencapai kedudukan spiritual yang sangat tinggi di akhirat, yaitu dikumpulkan dalam barisan para nabi dan rasul. Ini adalah motivasi tertinggi yang ditawarkan sumber ini.
Jadi, setelah kita tahu 3 alasan utamanya, transformasi masyarakat, keselamatan bersama, dan imbalan pribadi, sumber ini kemudian memperluas cakupannya. Ini bukan tugas untuk segelintir orang pilihan, tapi ternyata sebuah tanggung jawab yang jauh lebih luas. Sumbernya ngajak kita buat merenung lewat pertanyaan-pertanyaan ini. Coba kita bayangin, gimana jadinya kalau Nabi Muhammad dulu milih diam, atau para sahabatnya nggak nyebarin pesan itu? Pesan ini mungkin nggak akan pernah sampai ke kita kan? Pertanyaan lanjutannya, gimana dengan kita sekarang? Nah, argumen ini diperkuat lagi dengan ayat ini. Ayat ini disajikan sebagai bukti bahwa peran mengajak pada kebaikan dan mencegah keburukan itu adalah karakteristik utama dari seluruh komunitas orang beriman. Jadi ini bukan pilihan, tapi bagian dari identitas kolektif sebagai umat terbaik. Jadi, kesimpulannya, sumber yang kita bedah ini melihat dakwah bukan hanya sebagai tindakan individu, tapi sebagai tugas kolektif yang punya konsekuensi sosial yang luas. Nah, kami mau tinggalkan Anda dengan pemikiran ini. Kalau ini adalah tanggung jawab kolektif, apa artinya itu bagi kita sebagai sebuah komunitas di dunia modern sekarang ini? Terima kasih sudah menyimak.